Puji Tuhan, haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kemurahan Tuhan, saat ini kita boleh ada pada program pelayanan firman Tuhan yang kiranya boleh dapat menjadi berkat kepada kita semua, menjadi satu kekuatan di dalam kita menghadapi hidup ini, menghadapi masa sekarang, hari ini, esok, dan seterusnya dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, malam hari ini saya ingin mengambil satu ayat firman Tuhan yang membicarakan tentang bagaimana penggembalaan Tuhan. Ketika Tuhan menggembalakan kita sebagai domba-dombanya. Saudara, saya ingin membawa kita di dalam satu pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yahya, di dalam terjemahan lama Yahya, dalam terjemahan baru disebut Yohanes. Pasalnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun pencuri itu datang hanya akan mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku ini datang supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Itu ada dalam ayat yang ke-10. Sedangkan dalam ayat yang ke-16, ada lagi padaku domba lain yang bukan masuk kandang domba ini, maka sekalian itu juga wajib aku bawa. Dan domba-domba itu kelak mendengar akan suaraku, lalu akan menjadi sekawan dan gembala seorang sahaja. Saudara yang kekasih, di dalam Yahya pasalnya yang ke-10, ayat pertama sampai ayat seterusnya, lebih khusus sampai kepada ayat yang ke-21, di sana menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Saudara, penggembalaan itu adalah menunjukkan suatu tanggung jawab perawatan, pemeliharaan dengan memberi makan, dengan memberi minum, dengan memberikan keamanan agar supaya domba-domba boleh terpelihara dengan baik. Sesungguhnya di dalam perjanjian lama, di sana sudah dikatakan bahwa orang pilihan Tuhan itulah yang disebut dengan orang Israel. Mereka itu sudah dipanggil bahkan sebagai domba dalam pengembalaan Allah. Oleh karena itu dikatakan di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-5 bahwa umat Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Mereka dibawa dalam satu penggembalaan Tuhan. Sehingga Mazmur pasal yang ke-23 menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Di bawah penggembalaan daripada Tuhan, maka dikatakan kalau Tuhan yang menjadi gembala, maka domba-dombanya itu akan aman. Domba-dombanya itu akan tenang. Domba-dombanya itu akan merasa kedamaian. Bukan berarti bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak mendapatkan tantangan, cobaan, rintangan. Justru kepada anak-anak Tuhan, orang percaya akan Tuhan, ada sekian banyak hal yang diperhadapkan. Karena kita tidak bisa pungkiri, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, tak dapat tiada kalau kita ingin iring Tuhan, maka kita harus pikul salib, menanggung beban tiap-tiap hari. Umat Israel ketika dipanggil menjadi satu dalam penggembalaan daripada Allah, maka Allah sendiri menyatakan bahwa dialah yang memegang gada dan tongkat. Sehingga walaupun di lembah bayang-bayang maut, di lembah kekelaman, maka ada gadanya, ada tongkatnya yang menjadi bahagian orang Israel. Sehingga mereka tetap aman. Jatuh pun tidak akan tergeletak. Karena Tuhan menopang akan tangannya. Saudara-saudara, kalau orang Israel, mereka dipimpin, dijaga dan dipelihara dengan sedemikian baik. Tetapi kita mengetahui bahwa keberadaan daripada umat Tuhan ini pun banyak menyakiti hati Tuhan. Mereka jatuh dengan kejatuhan-kejatuhan dosa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 di sana menjelaskan bahwa ada 4 perkara yang membuat umat Israel jatuh ketika mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, mereka terhambat dengan tantangan ini. Menyembah berhala, mereka mencobai Tuhan, mereka bersinah dan mereka bersungut-sungut. Ini sebuah tantangan
yang begitu besar yang menjadikan mereka itu jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, sebab itu ketika pun ada sekian banyak nabi-nabi Tuhan yang datang untuk menginginkan supaya setiap orang, setiap umat Israel itu bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa keberadaan daripada umat Israel disebut dengan keras tengkuk, kebebalannya yang diceritakan dalam sejarah Alkitab pada masa itu. Namun saudara-saudara yang kekasih, ketika Tuhan melawat akan umatnya, maka dia suruhkan itulah anaknya yang tunggal. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus inilah yang disebut dengan gembala yang baik. Yang awal pertama, maka Yesus datang kepada kaum miliknya. Siapa dia? Itulah yang dikatakan tadi, umat Israel sebagai kaum milik Allah. Sehingga di dalam Matius pasalnya yang pertama, kita melihat di dalam kitab Injil Matius 1 ayatnya yang ke-21, maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya. Yang dimaksudkan dengan kaumnya itu bukan semua orang, tetapi berdasarkan Keluaran 19 ayat yang kelima dan Amos pasalnya yang kelima, dinyatakan di sana bahwa dari segala bangsa umat Israel lah yang dipilih, yang dikenal oleh Allah. Tetapi itulah yang dikatakan bahwa mereka dengan ketidakdengar-dengaran mereka kepada Allah, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan kejahatannya. Apa yang terjadi? Datanglah anak yang tunggal Bapa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang untuk mengembalikan akan umatnya. Itulah orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih, meskipun ketika dia datang kepada miliknya, di dalam kitab Injil Yahya, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-11, dikatakan begini. Maka datanglah ia kepada miliknya sendiri, dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia. Siapa orang yang dimilikinya? Itulah umat Israel. Saudara-saudara, umat Israel yang menjadi milik Tuhan, datanglah Yesus kepadanya sesuai dengan Matius 1 ayat 21 tadi. Tetapi ternyata mereka tidak menerima Yesus. Orang Farisi ahli Taurat tidak menerima Yesus. Sehingga Yesus itu dianggap sebagai saingan. Yesus itu dianggap sebagai sosok yang membawa kesesatan bagi orang Israel. Padahal yang sebenarnya Yesus itu datang kepada orang miliknya, itulah orang Israel. Tetapi saudara-saudara, dengan keadaan demikian, maka ketika Yesus mati dan dia bangkit, dia berkata kepada murid-muridnya, baik Matius pasal yang ke-28, baik Markus pasal yang ke-16, pergilah kamu, beritakanlah firman itu, jadikanlah segala bangsa itu murid Tuhan, membaptiskan dia dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengajar mereka itu agar supaya mereka itu boleh diselamatkan. Akhirnya terbuka kesempatan bukan hanya kepada orang Israel, tetapi orang di luar Israel, orang kafir pun beroleh berkat keselamatan. Sehingga di dalam ayat tadi, pembacaan firman Tuhan, Yahya 10 ayatnya yang ke-16, ada lagi padaku domba yang lain. Siapakah domba yang lain? Domba yang lain itu adalah orang kafir, orang di luar bangsa Israel. Tetapi kata firman Tuhan, mereka itu juga wajib aku bawa, wajib Yesus bawa. Dibawa kepada kandang pemeliharaan Tuhan. Dia bawa kepada kandang pemeliharaan yang di dalamnya ada rumput yang hijau dan air yang tenang sekali. Saudara-saudara, saya dan saudara, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada dalam kandang pemeliharaannya. Kandang pemeliharaannya ini dia jamin dengan rumput yang hijau. Itulah kebenaran firman Allah.
Kebenaran firman Allah sebagai rumput yang hijau itu turun dari tempat maha tinggi. Dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11-12. Paulus berkata, adapun Injil yang kuberitakan kepada kamu, dia itu bukan pendapatan manusia. Bukan ia itu aku dapat dari manusia. Tetapi dia itu adalah wahyu daripada Yesus Kristus. Pewahyuan inilah yang menjadikan makanan itu adalah makanan dari kerajaan sorga. Saudara yang kekasih, betapa pentingnya makanan yang rohani ini menjadi bahagian dalam kehidupan kita sebagai rumput yang hijau, yang segar, agar supaya domba-domba milik Tuhan itu menjadi domba-domba yang terpelihara, yang bertumbuh imannya. Dia bawa kepada air yang tenang sekali. Saudara, kuasa roh Tuhan menjadi air yang mengalir dalam kehidupan kita. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat seterusnya. Di sana mengisahkan ketika di loteng Yerusalem, ketika roh Allah itu dinyatakan, maka kurang lebih 120 murid, mereka itu boleh dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Saudara-saudara yang kekasih, kelimpahan ini boleh terjadi kepada setiap orang yang boleh merasakan kandang pemeliharaan Tuhan lewat firman Allah dan kuasa Roh Kudus yang dinyatakan menjadi makanan dan minuman yang rohani. Kalau umat Israel dulu pada waktu dalam perjalanan, maka kepada mereka ada makanan, itulah mana yang turun dari sorga. Ada air yang keluar daripada batu, sehingga di perjalanan mereka itu tidak takut soal apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Demikian rohani kita di dunia akhir zaman ini. Sebab yang digambarkan bagaikan itulah padang belantara yang panas, yang luas. Tetapi ada firman Allah, ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang menyertai kita. Saya dan saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita dibawa kepada satu pemeliharaan dalam kandangnya Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam ayat tadi. Kalau awal pertama ada umat Israel dalam kandang sebagai orang pilihan Tuhan. Tetapi ketika rahmat dan anugerah Tuhan dinyatakan kepada saya dan saudara sebagai orang kafir masuk iman, maka dia katakan ada lagi padaku domba yang lain. Itulah yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kisah pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39. Kepada kamulah panggilan, keselamatan itu dinyatakan. Baik kepada orang yang dekat maupun kepada yang jauh-jauh. Seberapa banyak yang dipanggil masuk ke dalam keselamatan itu. Saudara-saudara, soal keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah soal kebenaran. Di dalam kebenaran ada keselamatan. Di luar daripada kebenaran Allah tidak ada jaminan keselamatan. Kebenaran Allah itu ada di dalam kandang pemeliharaannya. Yang di dalamnya ada rumput yang hijau dan air yang tenang sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengusahakan diri datang kepadanya. Datanglah kepada rumput yang hijau itu. Datanglah kepada persekutuan yang indah dengan firman-Nya. Datanglah kepada persekutuan yang indah dengan air kehidupan dari sorga. Saudara, Amsal Soleman pasal yang ke-25 ayat 25 katakan, adapun kabar baik yang datang dari negeri yang jauh, itu laksana air yang sejuk, yang dapat menyegarkan kita yang dalam keadaan lelah, orang yang dalam keadaan ketika mengikuti, menjalani kehidupan dalam dunia ini kesukaran, mendapatkan mara bahaya, mendapatkan tantangan, rintangan dan sebagainya. Akan tetapi ada air sorgawi yang yakinlah itu akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara, memberikan pemulihan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap di dalam kandang pemeliharaannya. Jangan kita keluar dari kandang pemeliharaannya. Di luar kandang itu ada singa, ada serigala, ada binatang buas lainnya. Iblis itu dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari jalan siapa yang dapat dilulurnya. Jangan saya dan saudara yang menjadi mangsanya. Karena kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Dia, di dalam kuasa kebenaran firman Allah, kuasa Roh Kudus. Kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka gembala kita yang agung itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menjaga akan kawanan dombanya
dan dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Penyertaannya bagi kita hari ini, esok, seterusnya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.